Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Robiatul Adawiyah. Terima kasih sudah mengklik video ini. Teman-teman, apa kabarnya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk yang lagi sakit, aku doain semoga lekas sembuh ya. Di video kali ini aku mau cash stuffing untuk budget di minggu pertama di bulan Juni. Sebelumnya mohon maaf banget ya teman-teman kalau misalkan untuk video bikin budgeting Juninya itu nggak aku up karena ada beberapa kendala yang akhirnya ya udahlah aku memutuskan untuk up yang cash stuffing minggu pertama aja langsung gitu. Nah, untuk budgetnya sendiri di minggu pertama ini adalah Rp1.125.000. Biar aku nggak salah, jadi aku mau hitung ulang untuk uangnya. Dan uangnya juga udah aku tuker ke beberapa pecahan yang bakal aku butuhin. Nah, jadi teman-teman setelah aku hitung totalnya sudah pas ya Rp1.125.000. Nah, ini uangnya mau aku susun dulu di cash tray. Teman-teman gimana nih untuk budgeting Mei-nya? Berhasilkah? Apakah banyak over budget atau justru banyak sisa budget yang bisa ditabung? Kalau aku pribadi di bulan Mei itu kemarin sisanya itu nggak begitu banyak. Tapi alhamdulillahnya itu nggak sampai over budget. Cuma paling ada beberapa minggu yang nggak ada sisa gitu ya teman-teman. Nah oke, jadi sekarang aku mau cek dulu untuk sisa budget di bulan Mei kemarin. Di bulan Mei minggu keempat. Untuk grocery sendiri itu nggak ada sisa. Untuk food juga habis. Untuk transport juga sama. Dan untuk spending juga sisanya nggak begitu banyak. Jadi ini ada Rp6.000. Lumayan lah ya buat dimasukin ke challenge nabung 2.000. Oke, udah selesai. Ini juga aku punya beberapa receh. Jadi di sini untuk recehnya bakal aku masukin nanti aja ya teman-teman. Nah, sekarang aku mau cash stuffing dulu untuk budget Juni di minggu pertama. Untuk groceries ini dapat Rp75.000 seperti biasa. Jadi budget per bulannya itu Rp300.000 dibagi 4 minggu ya teman-teman. Biasanya untuk beras juga aku ambilnya dari budget groceries ini. Terus untuk food seperti biasa juga dapat Rp125.000. Untuk food juga ini hampir setiap minggunya habis. Karena anak aku itu suka makan ikan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dia susah makan, nggak mau gitu masakan yang aku bikin sayur atau apa, paling alternatifnya adalah aku goreng ikan kayak gitu. Nah, untuk transport tadi dapat Rp25.000 dan untuk spending dapat Rp100.000 seperti biasa. Oke, ini aku mau masukin untuk uang recehannya. Nah, ini untuk uang recehannya jadi udah aku pisah sebelumnya antara 1.500 dan untuk yang 100-200. Sorry belibet ya teman-teman. Nah, ini udah aku keluarin, jadi mau langsung aku masukin aja ke toples. Kenapa aku pisah? Karena ya biar nggak pusing aja gitu kalau pas butuh uang 100-200 atau 500-an. Tinggal ngambil aja gitu, nggak usah cari-cari lagi. Nah, sekarang aku mau lanjut untuk isi sinking fund jangka panjang dulu. Untuk budgetnya sendiri di bulan ini ada yang berubah. Jadi untuk budget investment itu aku turunin. Minggu ini tuh dapat 10.000 ya. Jadi sebulannya itu aku cuman bisa isi 40.000. Kenapa? Karena di bulan ini tuh aku lagi butuh banget beberapa barang. Dan akhirnya aku naikin beberapa kategori. Jadi untuk kategori yang lain ada beberapa juga yang aku turunin budgetnya gitu ya teman-teman. Tapi untuk di bulan ini aja.
Nah, jadi kenapa nggak aku ambil dari sinking fund jangka pendek? Aku sudah memperhitungkan dan untuk nominalnya itu uang yang ada di sinking fund jangka pendek itu tidak mencukupi, makanya aku bikin khusus gitu. Pas di awal budget aku langsung atur-atur budget mana atau kategori mana yang budgetnya aku turunin dan kategori mana aja yang budgetnya aku naikin karena aku butuh barang-barangnya. Nah, jadi fungsinya budgeting itu gitu ya teman-teman. Kita tuh bisa ngatur uang yang kita punya, yang kita bisa kelola itu. Yang penting, yang pertama itu cukup dulu untuk kebutuhan. Terus yang penting juga kita tetap bisa nabung. Nah, untuk budgeting aku sendiri juga nggak setiap bulan sama, meskipun mungkin teman-teman udah bosen ya. Kalau misalkan aku udah bilang oke, untuk kategori ini seperti biasa dapat segini, untuk kategori ini seperti biasa dapat segini. Tapi di waktu-waktu tertentu gitu aku bakal rubah atau aku bakal isi berbeda nominalnya. Jadi disesuaikan juga dengan kondisi saat itu. Nah, jadi untuk budget yang aku naikin itu ada di kategori living dan playing. Untuk kategori living itu aku tambahin di kategori household sama medical karena aku butuh beberapa barang yang benar-benar aku butuhin gitu ya. Kayak perintilan rumah gitulah pokoknya, jadi aku masukinnya ke household gitu. Nah, untuk medical juga aku harus beli satu obat gitu untuk anak aku, makanya ya aku tambahin aja untuk budgetnya. Dan kalau misalkan untuk kategori playing, sebenarnya yang nambah besar itu di kategori miscellaneous. Jadi aku tuh mau beli ban motor gitu ya untuk motor aku yang dipakai kerja sama suami gitu. Nah, sebenarnya aku udah tahu bakalan beli ban motor. Cuman ternyata di kategori miscellaneous juga banyak pengeluaran yang lain, makanya pas butuh itu nggak ada ya atau kurang gitu budgetnya, makanya ya udah aku budgetin khusus aja. Oke teman-teman, ini videonya udah terlampau jauh. Jadi di sini aku udah isi untuk pajak dan tahunan. Nah, ini tuh aku isi untuk SIM, pajak motor, sama Disney Plus Hotstar. Nah, sebenarnya nominalnya itu beda-beda di tiap trackernya, tapi aku satuin aja dan totalnya itu adalah Rp65.000. Mungkin bisa aja sih ini ya dipisah-pisah gitu teman-teman. Kalau misalkan ada ibu rumah tangga yang lain itu dipisah-pisah, tapi aku di sini masukin di satu kategori aja, pajak dan tahunan. Jadi mana yang duluan aja ininya dibutuhinnya gitu, si uangnya kan udah ada. Terus selanjutnya untuk kategori vacation. Untuk kategori vacation ini dapat Rp25.000. Jadi sekarang totalnya ada 20, 40, 60, 80, 100, 110, 105, 20, 25. Ada Rp125.000. Oke, selanjutnya untuk kategori Id. Nah, ini untuk Idul Fitri. Kali ini dapat Rp50.000. Nah, seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman, karena aku naikin budget untuk living dan playing, jadi budget untuk saving itu cuman 1 juta sebenarnya, diambil dari gaji Juni. Dan itu aku bagi-bagi ke kategori-kategori yang ada di binder ini. Untuk Id sekarang sudah ada 150.000. Dan selanjutnya itu untuk kategori giving kali ini dapat 200.000. Jadi untuk di minggu pertama itu aku isinya lebih banyak ya teman-teman. Yap, udah selesai untuk cash stuffing sinking fund jangka panjangnya. Nah, selanjutnya di sini aku mau langsung ambil binder yang sinking fund jangka pendek. Untuk di kategori pertama ini ada bills
Dan untuk bills itu masih tetap sama 125.000. Untuk kategori bills ini masuk ke fixed expenses sebenarnya ya. Jadi untuk kategori bills sekarang totalnya ada 100, 200, 300, 350, 400, 450, 470, 490, 510, 530, 550, 570, 580, 590, 610 ribu rupiah. Jadi untuk kategori bill sudah ada 610.000 dan ini sudah mencukupi untuk dibayarin tagihannya yang bulan Juni ini. Selanjutnya untuk kategori utilities dapat 50.000, jadi sekarang totalnya ada 75.000 rupiah. Nah lanjut untuk kategori household. Nah kali ini household itu dapat 50.000. Jadi seperti yang aku bilang ya, untuk kategori household ini aku naikin budgetnya jadi sebulannya itu 150.000 rupiah. Jadi sekarang totalnya sudah ada 70.000 rupiah. Nah, selanjutnya untuk medical juga di sini aku naikin budgetnya itu 100.000. Jadi untuk minggu ini dapat 25.000 rupiah. Nah, untuk medical sendiri sekarang totalnya sudah ada 30.000 rupiah. Selanjutnya untuk kategori kids ini dapat 25.000 seperti biasa. Nah, kebetulan anak aku itu sekarang sudah pengen minum susu UHT ya. Jadi aku siapin per bulannya itu 1 dus ya, sekitar 100 ribuan gitu. Terus di sini juga aku mencoba untuk sama sekali nggak pakai, kalau bisa nggak pakai Pampers gitu ya, atau diaper sekali pakai. Kategori selanjutnya adalah fun. Jadi teman-teman nih, kalau yang salfok ada dadu di sini. Nah, jadi bener aku kali ini mau isi lagi kategori fun pakai Sevapoli Challenge. Nah, udah lama banget ya. Jadi untuk sekitar 2 bulanan ini aku nggak pakai Sevapoli Challenge, dan sekarang aku mau coba pakai Sevapoli Challenge lagi. Nah, untuk yang kemarin itu aku kan dapat di go to jail dan aku harus masuk penjara dan bayar 30.000. Jadi sekarang mari kita lihat aku bakal isi fun itu berapa. Oke, dapat 10. Nah, di sini aku berhentinya di kotak go to jail lagi. Jadi aku bakal balik lagi ke penjara dan bayar 30.000 rupiah. Nah, seneng sih teman-teman bisa nabung terus bisa sambil main permainan juga gitu. Oke, jadi untuk fun kali ini dapat 30.000 ya, sesuai dengan Sevapoli Challenge tadi. Nah, untuk budget fun juga sebenarnya di bulan ini juga aku naikin, karena aku itu mau beli dompet. Oke, jadi untuk kategori fun sekarang sudah ada 20, 30, 40, 45, 50. Nah, karena ini ada uang receh 50.000, jadi di sini mau aku tukerin dulu aja ke 1 lembar ya. 50, 55, 57, 59.000 rupiah. Ya, meskipun aku nggak dapet cash, tapi uangnya aku pergunain untuk keperluan aku juga. Selanjutnya untuk personal kali ini dapat 25.000 dan sekarang sudah ada 20, 40, 50, 60, 65.000 rupiah. Nah, lanjut untuk kategori miscellaneous. Untuk miscellaneous kali ini dapat 45.000 ya sisa budgetnya. Nah, sekarang totalnya sudah ada 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 100, 102, 104, 106, 108, dan 110.000 rupiah. Nah, alhamdulillah udah selesai untuk cash stuffing sinking fund jangka pendeknya. Karena ini masih ada sisa budget ya, 6.000 rupiah.
Jadi mau aku langsung masukin aja ke tantangan nabung 2000. Dan maaf banget untuk trackernya ini beneran belum aku bikin karena komputer aku itu ada sedikit masalah gitu ya teman-teman. Jadi ya udahlah seperti itu dulu aja. Oke, udah selesai untuk cash stuffingnya untuk semuanya. Buat teman-teman yang suka video ini, teman-teman boleh kasih like. Jangan lupa tulis komentar di bawah, kasih aku kritik dan saran. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.